di posisi seperti itu ada banyak responsibility kan. Ada banyak tanggung jawab, ada banyak hal-hal yang dulu bisa kita lakukan dengan blast, gue mau kayak gini aja, terserah dunia mau ngeliat kayak gimana. Gue mau kayak gini, gue mau hantem ini, gue mau hantem ini. Tapi sekarang harus dikonsider nih, semakin besar kekuatannya semakin besar tanggung jawabnya gitu. Dan itu real banget. Kalau cuma kadang nggak suka by ideological, by sikap, by itu ya udah manusia gitu, ya nggak apa-apa. Tapi yang ku jaga ya jangan sampai kehidupanku tuh merugikan kehidupan orang lain atau memaksakan kehendakku pada orang lain. Tapi kan kalau orang goncang itu opportunity, orang bisa lebih kaya bang, betul, bener. Tapi ya orang kayak gitu nggak sampai 2%. Kayak gimana lu mastiin lu masuk di 2% bukan 98%? Gue sih ogah. Misalnya kamu pekerjaan kamu stuck gitu, berarti itu kan bukan zona nyaman, itu zona ketidaknyamanan ya. Carilah kenyamanannya gitu. Wah, itu bagus. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang mungkin sering kalian lihat di dunia atensi seperti saat ini. Ada Bang Ferry Irwandi. Halo, terima kasih Mas Bilal, makasih udah diundang. Terima kasih. Bang Ferry, mungkin semua orang yang konsumsi YouTube atau karya-karya abang kan ngelihat dari kacamata ini orang hanya ada di dunia internet. Sehingga orang melupakan bahwa ada Ferry loh di dunia nyata juga gitu. Kita masuk ke dunia nyata gitu. Siapa Ferry yang jarang orang lihat? Siapa Ferry yang jarang orang tahu? Siapa Ferry yang aku sendiri nggak tahu gitu? Kayaknya kalaupun ada nggak menarik sih. Oke. Maksudku, aku bingung juga. Kayaknya juga aku sangat-sangat banyak membagikan apapun yang ada di internet ya. Maksudnya internet itu part of my life juga gitu. Kayak aku nggak pretend to be someone or something. Kayak termasuk lemahnya, termasuk kurangnya, termasuk hal-hal yang mungkin ya by standar itu nggak bagus gitu. Juga bukan hal yang aku tutup-tutupi. Jadi ketika orang melihat aku di internet ya mungkin mereka udah nge-capture bigger picture-nya lah. Jadi kalau ditanya bingung yang nggak orang ketahui, ya paling sifatnya usaha, bisnis karena kan nggak semuanya ke end to end user ya, banyak ke B2B juga, dan aku pikir juga nggak perlu untuk nge-sharing hal-hal seperti itu gitu. Nggak perlu ya ngapain kita nge-marketing hal yang nggak perlu di-marketing kan seperti itu. Cuman yang mungkin orang nggak tahu ya, itu agak sulit keluar dari diriku sendiri gitu. Mungkin ditanya aja ke orang-orang terdekat karena aku nggak ngerti gitu. Ya hidup seperti orang biasanya aja gitu, hidup seperti orang biasanya aja, nyari penghasilan, ngehidupin keluarga, dihidupin oleh keluarga, kadang capek, kadang marah, kadang kesel, kadang tidak dalam keadaan yang stabil, kadang dalam keadaan yang stabil banget ya, pada kayak manusia pada umumnya lah. Jadi nothing special juga sih. Ya. Hidup seperti manusia pada umumnya. Tapi menurut aku kalau tanda kutip pada umumnya nggak mungkin ada cara pandang seperti Pak Ferry gitu, kayak apa trigger pointnya sehingga kemudian yang kita manusia pada umumnya ini kemudian beraksi ke hal yang mungkin menurut aku bisa aja beresiko, bisa aja disalahpahami, bisa aja itu dianggap aneh di zaman sekarang. Karena kemudian Bang Ferry itu outstanding karena berani itu. Apa trigger pointnya di kepala orang yang tadi biasa aja, tapi kemudian menghasilkan sesuatu yang menurut aku bisa luar biasa. Justru mungkin karena aku naif kali ya, karena aku pikir itu biasa aja gitu. Jadi ya semua orang bisa ngelakuin itu gitu. Jadi nggak ada spesialnya. Yang aku lakuin, yang malah aku bingung kenapa orang ngelihat itu se-outstanding itu ya. Yang aku lakuin biasa aja, beneran biasa aja gitu. Kayak ya aku bersuara, misalnya aku bersuara, aku memprotes, aku ngekritik, itu kan bagian dari hak yang dilindungi oleh undang-undang sebagai warga negara. Dan selama proses melakukan itu semua, aku nggak pernah menegasikan orang lain, merendahkan orang lain atau apapun gitu. Dan kupikir juga selama itu aku lakukan, selama itu ya aku perbuat juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, yang nggak akan ada masalah berarti. Kupikir awalnya seperti itu gitu kan. Kupikir juga orang akan ngelihatnya biasa aja, tapi ternyata respon dari publik atau respon dari yang dikritik itu kan ternyata berbeda-beda ya. Dan itu jadi proses belajar juga. Ternyata seperti ini orang-orang gitu. Dan itu yang membuat, kalau dari aku sendiri ya, terlepas apapun impact yang ke depan atau yang terjadi sekarang dan bagaimana orang melihat good or bad-nya gitu, itu sarana belajar sih tentang bagaimana hidup dan bagaimana manusia gitu. Dari apapun yang aku lakuin waktu itu, hari ini atau kemarin gitu kan.
Cuman ya basisnya nggak pernah orang lain aja atau kayak gimana penonton melihat atau kayak gimana follower ngelihat. Enggak. At the end of the day ya ada hal yang baik mungkin, ada hal yang nggak baik mungkin. Ya pada manusia berdikari semua kan. Iya sih, iya sih. Jadi Iya, kayak iya, iya. aku tuh paling nggak suka ketika orang itu lu expect orang untuk melakukan hal yang mungkin lu belum bisa lakukan gitu atau lu ini terus ketika dia tidak melakukan lu kecewa gitu atau Ya. sebaliknya. Ya. Nah, di dunia digital sekarang, dunia ya kita bisa internet sekarang, hal-hal itu kan terbangun. Ya. Hal itu terjadi gitu. Semua orang punya ekspektasi atas orang tertentu. Semua orang pengen orang tertentu itu bersikap A B C D E. At the end of the day ketika dia tidak bersikap A B C D E, kekecewaannya bukan sama apa yang jadi penyebab masalahnya, tapi orang yang dia harapkan. Pada akhirnya ekspektasi itu yang selalu menyakiti manusia kan. Benar. Itu alasan kenapa salah satunya ya saya di media sosial itu tidak pretend to be someone or something gitu. Maksudnya kayak nggak berusaha untuk memenuhi semua ekspektasi kayak gitu karena pada akhirnya itu berbahaya untuk semua orang juga. Jadi ya lihat yang baiknya, buang yang buruknya itu aja sih. Iya Jadi sih. makanya kalau dibilang outstanding yang kulakukan enggak lah, banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih berkontribusi, banyak teman-teman yang misalnya kayak di Aceh itu masih ada sampai sekarang berbulan-bulan yang kita tetap kontekan, banyak yang bersuara lebih keras. Ya, saya cuma melakukan hal yang saya pikir bisa saya lakukan. Gitu. That's it. Ya. Cara termudah untuk kecewa yaitu dengan berekspektasi dengan orang lain kan. Iya, makanya saya pun berusaha untuk tidak berekspektasi apa-apa walaupun karena akan kecewa terus jadi. Paham. Paham. Kita udah pakai low bar nih, kita udah pakai bare minimum misalnya ke government sekarang, ya kecewa lagi gitu. Kita masuk ke ngomongin tentang transisi kehidupan terutama karir kali ya. Sempat di pemerintahan juga dulu. Iya, 10 tahun. Dan tiba-tiba masuk ke dunia kreatif, berkarya. Apa benang merahnya dari yang tadinya di pemerintahan, kemudian masuk ke dunia kreatif, dan bagaimana mindset beradaptasi itu yang harus aku ketahui. Karena teman-teman yang menonton ini, aku yakin pasti banyak yang mungkin masih di satu lingkungan, dan untuk mau coba ke hal baru, itu penuh dan banyak sekali pertimbangannya. Pada fase itu, apa pertimbangannya dan bagaimana bisa beradaptasi? Aku nggak mau mengglorifikasi movement ini ya, karena kan paham. banyak sekali hal-hal yang harus diperhitungkan. Jadi ketika Mas Bilal bilang kalau banyak teman-teman yang punya banyak sekali pertimbangan dan hitungan, which is good. Lebih baik sangat bersiap daripada sangat ceroboh kan. Iya sih. Nah, dan ketika banyak pertimbangan dan perhitungan ini bisa dilewati, berarti langkahnya udah mantep nih karena melewati banyak pertimbangan dan perhitungan tadi gitu. Nah, kalau aku sendiri pertimbangannya jelas. Pertama faktor ekonomi ya, yang aku ya pisau bedah ekonomi itu selalu paling objektif menurutku ya, karena paling bisa diukur gitu. Karena kita bisa menanggalkan atau melepas bias-bias yang mungkin terjadi gitu. Secara ekonomi ini move yang bagus atau enggak gitu. Karena ketika aku jadi PNS tentu konflik of interest itu banyak banget yang akan terjadi gitu. Apalagi aku di bidang yang terakhir aku di situ itu jabatan fungsional peranata humas. Aku ngurusin PR. Terus aku konten di YouTube. At the end of the day ada banyak faktor eksternal yang nggak bisa aku kendaliin nih. Dinamika politik di pemerintahan, entah nanti menterinya ganti, entah nanti presidennya ganti, entah arah kebijakannya ganti. Tapi di sisi yang lain, awal-awal channel aku itu kan ada dua fondasi nih, satu ekonomi, kedua videografi justru editing, dan itu kan mulai ditinggalin awal-awal terus fokus ngebahas ekonomi spesifik makroekonomi kan karena bidang ini di situ. Nah ini kan ekonomi dan politik itu kan kausalitas ya, saling bertaut satu sama lain. At the end of the day ketika kebijakan ini terus jalan gitu dan ini bertentangan dengan teori yang aku ajarin misalnya atau aku bikin konten, nggak mungkin dong aku jadi di sisi yang lain aku punya code sendiri, aku nggak akan ngeludahin tempat aku makan gitu. Ya kan, aku nggak akan Kementerian Keuangan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu dampaknya ke kehidupan aku sangat besar gitu. Aku di sekolah dibiayain negara, aku kerja di ini negara, makanya ketika konflik of interest ini semakin terjadi nantinya, walaupun waktu itu belum terjadi ya jangan sampai nunggu itu terjadi dulu gitu kan ya. Nah, tapi waktu aku jalan bareng pekerjaan itu sekitar 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu juga dipertimbangkan nih.
oh iya, misalnya income dari sini udah stabil atau belum. Pivotnya nanti kemana, yang Ya. mau dibawa kemana, apakah Ya. cukup jadi kreator aja gitu, Ya. cuman ya udah jadi kayak bacain berita aja, ngelihat ada isu bahas selesai, apakah cukup Ya. dengan itu doang, movement selanjutnya apa, itu kan harus dirinci, dibikin baik-baik, nggak setelah baik-baik, dilihat nih potential gainnya apa, potential lossnya apa, cost benefit analisisnya kayak gimana, diukur gitu kan. Oh cost pro konnya, akhirnya ketemu keputusan. Oh ya udah, kayaknya yang paling baik untuk diriku secara ekonomi, secara moral, secara prinsip ya sepertinya keluar gitu kan. Kalau tanpa menegasikan atau merendahkan tempat pekerjaan aku Paham. sebelumnya. Nah, setelah itu semua akhirnya ya balik lagi ke orang tua kan. In the end of the day aku akan selalu ngikutin dan minta pertimbangan orang tuaku gitu. Yang ketika ngomong sama orang tua ya syukurnya papa mama aku sangat-sangat open banget dengan hal seperti itu, dihitung ininya kayak gimana, dihitung ini gimana. Tentu orang tua ya, apalagi generasi yang lahir tahun 58 60 Iya, kan, iya, PNS tuh udahlah stabil, PNS Kementerian Keuangan lagi ngapain sih gitu Iya. kan. Ya kamu kalau jadi kayak gini nih, jadi pertimbangannya gini mah gitu. Jadi clear, akhirnya milih keluar dengan baik-baik. Aku masuk baik-baik, keluar baik-baik, dan sampai sekarang aku sangat-sangat merasa berutang jasa, berutang budi kepada institut tempat aku belajar, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan tempat aku menempa ilmu dan kerja gitu, Kementerian Keuangan. Itu nggak akan terlepas dari cerita hidupku lah. Peranan keluarga ketika mengambil keputusan tuh salah satu hal yang underrated kali ya. Iya. Karena orang mikir bahwa aku, sesuai aku harus ambil keputusan. Tapi pertimbangan-pertimbangan seperti bertanya dengan keluarga sendiri itu menurut aku salah satu poin yang penting sekali sih. Dan sampai sekarang tuh tetap aku lakuin. Ya. Bahkan ke istri, ke orang tua, karena hidupku kan bukan cuma untuk diriku sendiri ya. Iya, hidupku udah terkait sama hidup orang lain gitu. Dan apapun decision yang aku bikin itu akan mempengaruhi hidup orang lainnya. Semakin kamu bertambah umur, semakin besar tanggung jawabmu ya, semakin hidupmu bukan punyamu kan. Ya, ya. Gitu. Itu bahkan dalam tanda kutip keluarga, apalagi bernegara gitu ya. Pasti semakin Iya, kesini iya. dampak yang kita lakukan itu semakin luas ya. Gini Mas, aku buat beberapa lini bisnis ya sejak 2024, 2025 kita expand, 2026 apalagi. Dan kalau ditotalin itu dari apa yang kita kerjakan sekarang itu dampaknya mungkin untuk internal ratusan. Kalau ditambah donasi kemarin, kita punya tanggung jawab ke 90.000 donatur. Kalau Wow. ditambah sama korban penerima manfaatnya bisa ratusan ribu lagi. Ya. Di posisi kayak gitu tuh, di posisi seperti itu ada banyak responsibility kan. Ada banyak tanggung jawab, ada banyak hal-hal yang dulu bisa kita lakukan dengan blast, gue mau kayak gini Iya, aja, iya. terserah dunia mau ngeliat kayak gimana. Iya. Oh, gue mau kayak gini, gue mau hantem ini, gue mau hantem ini. Tapi sekarang harus dikonsider nih, ini gue nggak sekuat itu misalnya, atau pijakan gue nggak segede itu, gue kolaps, ini berapa orang yang akan menerima dapat. Nah itu akhirnya waktu juga mengajarkan kita kan. Dan kupikir itu trajektori yang tepat lah kalau misalnya punya kesadaran seperti itu, karena balik lagi kesadaran kayak gini kan nggak muncul tiba-tiba, itu atas pertimbangan. Dan salah satu pertimbangan yang paling aku consider ya istriku sendiri. Wow. Ya, kalau tanpa beliau mungkin udah banyak move yang salah. Bukan berarti nggak ada move yang salah yang kulakuin, ya udah mungkin lebih salah dan lebih fatal lagi. Jadi makin kesini makin belajar gitu. Karena ya kata ini Uncle Ben kan. Semakin besar kekuatannya semakin besar tanggung jawabnya gitu. Yeah. Dan itu real banget. Ya. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku,
Kamu bisa bikin ebook, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di LinkedIn dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di LinkedIn. So, bagi teman-teman yang belum bikin LinkedIn-nya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Aku masuk ke peranan keluarga dari sisi keluarga barunya Mas Ferry gitu. Iya. Hidup dan berkarya dan punya keluarga kecil ini seperti apa pembagian waktunya atau esensi makna hidup itu seperti apa jadinya? Kayak wah melihat anak, aku berkarya, kemudian aku semakin berkembang, terus wah di rumah ada istri, ada anak. Itu apa ya? Apakah itu jarang dibahas di podcast dan that's why aku asking this question gitu. Iya, bukan cuman signifikan ya, itu nomor satu ya. Maksudku kayak gini deh, aku punya kebiasaan merokok kan berat banget. Dan ketika aku udah tahu aku sakit pun aku kayak ya nguranginnya basa-basi banget lah. At the end of the day dia tetap merokok kencang. Tapi ketika aku tahu misalnya kayak kemarin anakku sakit gitu kan, terus ngomong sama dokter gitu, ya penyebabnya karena transmisi kan, penularan dari ART dari neninya sakit, ya udah gitu. Tapi dokter bilang udah kurangin rokok mas gitu. Baru pikir itu ya udah kurangin ya. Bahkan itu lebih penting dari diriku sendiri gitu. Dan hari per hari ini juga ya aku nggak bilang, aku nggak sounding wah aku berhenti ngerokok, enggak. Iya. Maksudku itu kan responsibility yang besar juga ya. Tapi ya udah sangat-sangat ya berapa hari berapa minggu tuh bahkan udah nggak nyentuh rokok kreatif atau rokok putih lagi. Itu segitu tuh Wow. indikator seberapa penting keluarga buat aku tuh. Wow. Walaupun craving, walaupun stres Iya. walaupun kortisol jadi meningkat ya udah buatku ya nggak ada yang lebih penting lagi mas, uang sebanyak apapun juga. Dan ya tingkat prioritasnya itu buatku gede banget gitu. Sangat-sangat besar dan bahkan ya apa ya, banyak mempengaruhi hal dan kehidupan ya, dan perbaikan juga untuk diriku pribadi gitu, karena ngelihat kayak gimana mereka ini kan nggak minta dilahirkan gitu. Mereka nggak minta dilahirkan, mereka nggak milih siapa bapak emaknya. Iya. Ya kan, dan ketika mereka lahir kan ya sekurang-kurangnya kita bisa mengurangi lah beban mereka gitu ketika lahir di bumi itu. Mereka lahir karena kehendak ya orang tua, anak nggak pernah milih siapa orang tuanya kan. Ya. Jadi kupikir ya harusnya jadi prioritas semua orang ya, keluarga. Dan aku malah mikir berapa tahun terakhir ini waktuku sangat kurang gitu. Aku sibuk bekerja untuk nyari jaringan pengaman buat keluarga aku, safety net, sampai anakku 2 tuh bisa, ya kalau sekarang anakku 2 dengan apa yang kupunya dan apa yang udah aku lakuin, kiraan agama itu mungkin ya sampai mereka S2 pun udah aman gitu, tanpa harus mereka nyari di mana-mana gitu. Sampai mereka S2 dengan kehidupan sendiri, punya rumah itu udah secure, udah. Makanya setelah itu semua udah aku secure, anak-anakku masa depannya secure, aku nggak kekurangan makan, minum dan apapun yang aku butuhin gitu, istriku udah, ya sudah. Nggak ada yang terlalu berarti lagi sih menurutku. Jadi apapun yang aku cari ini kemana ya, ini lebih bagus kemana ya, lebih enak kemana ya gitu. Jadi bahkan bisa bilang ya, mungkin di podcast ini baru aku bisa bilang, aku paling menggunakan 1/3 dari apa yang aku hasilin gitu. 2/3-nya ya ke publik. Wow, keren. Jadi ya itu sih, karena bukan karena aku baik ya, karena emang udah nggak butuh lagi gitu. Buat apa lagi sih, aku nggak punya obsesi untuk gue orang tersukses di dunia, atau aku juga udah nggak punya cita-cita atau keinginan buat masuk ke politik gitu, atau jadi menteri atau jadi ya satu-satunya aku pikirin aku ngajar, jadi guru, jadi dosen, ketemu banyak harapan gitu, ketemu banyak anak muda gitu, bisa ngobrol sama mereka, that's it. Ngasih fasilitas dan wadah untuk itu, udah itu aja. Sesederhana itu sebenarnya. Iya. Tapi kan di kacamata orang-orang yang ngelihat dari jauh kan pasti wah ini orang ambisius banget gitu. Mungkin. Ini orang ngerjain semua hal gitu. Mungkin dan nggak salah gitu. Ya, maksudku ketika ada kritik atau bahkan hujatan atau hal-hal yang dimisinterpretasikan atau bahkan mungkin
sangat-sangat keliru ya. Dulu aku sempat merasa kalau hal-hal seperti itu harus dijawab secara clear, tapi nggak akan selesai. Ya juga sih. Maksudku nggak akan. Ya juga sih. Ya udah orang yang nonton ya bakal nonton, orang yang ngikutin bakal ngikutin. Toh yang datang, yang muncul dari orang-orang yang sebenarnya emang nggak pernah ngikutin juga, tapi punya ketidaksukaan Ya. atau punya kekecewaan, yang mana itu valid kok, haknya mereka gitu. That's it. Semakin berkembang, semakin tinggi pohon, harusnya angin di atas semakin kencang ya. Bisa jadi yang dihadapkan oleh teman-teman yang kesuara berkelas, bisa jadi fase dia kesepian, fase disalahpahami, dibenci, atau fase tidak nyaman. Tapi ketika menghadapi fase-fase itu, seberapa kokoh sih akar yang dibangun oleh Bang Ferry ini gitu, agar kemudian angin kencang itu tuh udah makan sehari-hari seperti yang Bang Ferry bilang tadi. Ya udahlah, orang kalau mau salah pahami gue nggak apa-apa gitu. Aku nggak bisa bilang itu kokoh atau enggak ya. After all, we are human kan. After all, we are human gitu. Yang bisa aku lakuin ya ngepagerin apa yang bisa aku terima atau tidak gitu. Sempat ada up and down, sempat ada back and forth gitu kan. Ini harus gua gini ini atau enggak. Tapi at the end of the day, aku ngalamin hal kayak gini ini udah bertahun-tahun. Benar-benar bertahun-tahun. Udah terlatih. Terus aku pikir juga, ya balik lagi logiknya ya, gak boleh yang tutup telinga sama sekali kan. Karena kadang tuh emang ya karena yang kita lakuin tuh salah, keliru. Atau ya mungkin yang kita lakuin itu impulsif or something like that. Tapi kalau ngikutin semua ya bisa gila sendiri mas. Dan kalaupun misalnya nanti, aku pernah ditanya tuh di acara offline, kalau reputasi dan source yang lu punya sekarang ini hancur semua bang, dan lu harus balik ke nol, apa yang lu lakuin? Ya jawaban gue nothing. Udah pernah kok gitu, dan nggak ada keharusan untuk balik lagi di titik yang sama gitu. Ya sudah. Ya paling balik kampung, ngajak anak balik ke kampung, buka toko kelontong, udah. Nolnya seberapa nol nih kalau nggak punya duit sama sekali, ya terpaksa cari kerjaan gitu. Apapun yang bisa dikerjain gitu. Ya udah. Jadi sebenarnya ya resisten atau ngerasa kalau kita harus jadi poros ya, orang semua harus ngerti kita tuh benar-benar kitanya yang nggak salah gitu, orang lain yang ini itu juga nggak sehat juga sebenarnya. Yang bisa kita lakuin kan ya menjaga apa yang kita perbuat kan. Seenggaknya ya sampai detik ini saya tidak pernah membuat hal yang merugikan orang lain, saya tidak pernah menjahati orang lain, saya tidak pernah abuse power, saya bukan pejabat, saya tidak punya relasi kuasa atau alat kuasa, saya netizen sama kayak masyarakat. Ya itu yang bisa aku jaga bang, gitu. Yang itu yang jadi rambu-rambu. Jangan sampai jadi pelaku KS, jangan sampai ngambil hak orang lain, jangan sampai nilep duit orang lain. Ya. Nah, at the end of the day, mau kayak gimana pun orang ngehancurin, mau kayak gimana pun orang ngejatuhin, track record bicara kok gitu. Kalau cuma kadang nggak suka by ideological, by sikap, by itu ya udah manusia gitu, ya nggak apa-apa. Tapi yang ku jaga ya jangan sampai kehidupanku tuh merugikan kehidupan orang lain atau memaksakan kehendakku pada orang lain. Nah itu udah cukup kok gitu. Dan orang tentu ya akan punya cara dan banyak upaya ya. But it's okay. Dan itu nggak menghentikanku untuk melakukan apapun yang aku ingin lakukan gitu. Mungkin ketika orang nanya tadi itu, mereka melihat bahwa kehilangan banyak hal, karir, reputasi dan lain-lain, itu bikin kita stres, karena kehilangan bisa aja bikin kita stres gitu kan. Nah, ya, mungkin. Iya. Aku yakin juga. Aku tadi mau nanya karena pertama kali aku dapat atensi siapa itu Ferry Irwandi ketika Bang Ferry itu pernah bikin konten tentang stoik. Aku lupa berapa tahun yang lalu. Apakah itu masih ada atau tadi kan konsepnya ntar kalau gue kehilangan ini ya nggak apa-apa, gue jalani aja. Kenapa harus worry? Apakah itu ada korelasinya sama cara berpikir stoik kalau suatu hari nanti gue tidak bisa mengontrol dunia ini? Maksudnya kayak pernah tuh kayak ada yang nge-spam, ada akun 0. Ya. Bener-bener akun bodong banget. Akun bodong itu nge-spam komen gitu kayak katanya stoik kok nggak bisa nerima kritik gitu. Baru pas jawab dia nge-spam berapa puluh komentar gitu di semua posting. Ya udahlah blok aja. Sama dia diposting ke sosial media lain, gue di blok nih. Ya sudah, ya itu prakteknya gitu. Kayak ya mau menghujat, mau kritik silakan loh, nggak ngelarang. Tapi kan sosial mediaku tuh
Sosial media tuh tempat tempat yang personal banget lah, apalagi Instagram. Lu bisa kok komen di YouTube atau apa segala macam. Tapi ini kan hal-hal yang personal banget, ini bank memori gitu. Dan ya sudah, kritik aja tempat lain. Ini kan decision yang bisa aku kontrol ya itu fitur, ada namanya blog, itu bagian dari demokrasi juga. Iya sih, iya sih. Dan gua anti kritik, padahal banyak juga komenan kritik yang bahkan aku tanggapin gitu. Oke, terima kasih masukannya. Kalau anti kritik ya aku bersihin semua. Nah, itu contoh paling gampang gitu. Dan malah dan rame itu kan waktu itu sempat di beberapa yang nggak ke permukaan memang, tapi di Twitter, di Facebook. Karena itu notifnya masuk di kita kan. Iya, dijadi. Dan ada yang nanya, "Bang, lu nggak kesel apa?" Enggak. Ya emang, dan ketika dia ngepost itu pun aku juga nggak masalah gitu loh. It's okay dan cool, gue bilang keren gitu. Nah, jadi akun anon masuk nge-spam di blog, terus dia ke sosial media lain dia bikin wah di blog nih, tapi dia nggak bikin komentar-komentar nge-spamnya tuh nggak dia masukin di blog nih. Dan aku justru belajar hal yang baru, orang bahkan nggak ngelihat lagi subjeknya. Itu yang komen di Instagram tuh anon, Bang. Yang masuk di Twitter itu anon juga. Nah, dari Twitter ke Facebook maksud gue kebiasaan. Itu anon juga. Bahkan orang nggak ngelihat ini nih anon semua loh, anon kosongan post loh gitu yang mainin narasi ini. Tapi ya orang ya balik lagi, makanya nggak terlalu habis energi untuk menjelaskan. Kalau emang perlu dijelaskan dari awal itu nggak jadi masalah dong. Orang bakal, kalau orang-orang memang objektif untuk ngelihat itu. Iya, orang butuh domain, butuh platform untuk mengamplify atau mengcoping misalnya kemarahan, keresahan atau ketidaksukaannya ke saya gitu misalnya. It's okay. Ya gitu. Nah, itu abang tangkap sendiri lah. Itu stoiknya gimana atau apa. Karena balik lagi ketika konten stoikism itu dibikin, itu kan sebenarnya konten santai banget ya. Kayak kita belajar hal baru nih selama 5 tahun, ternyata itu ngubah hidup. Dan apakah itu ada atau enggak sekarang ya orang lah nyimpulin gitu. Enggak semuanya harus dijelasin kan. Kayak kalau terlalu banyak menjelaskan siapa kita dan apa yang kita pikir, capek, Bang. Bener sih, bener. Kayak nggak mungkin dong setiap hari kita bikin konten klarifikasi kali. Iya, dan iya sampai yang aneh yang benar-benar sampai aku tuh menikmatin juga sih kadang jadi lore gitu. Oh iya. Jadi lore yang wow, gila. Ini kapan gue kayak gini nih? Tapi ya yang kemakan ya emang dari awal udah skeptis, balik oke. Ya sih, tadi aku setuju sekali ketika Bang Ferry bilang bahwa orang nggak peduli lagi subjeknya, kayak mau dia akun 0, mau dia akunnya akun bukan second lagi udah akun ke-25. Ya, tapi orang itu nomornya banyak tuh. Post 0. Tapi ya orang tetap wah ini nih celah nih gue bisa serang gitu. Ya udah, it's okay juga. Terus sedangkan di fase sekarang kita lagi mediasi, kita lagi bantu teman-teman di Pati yang case kemarin ya, case laporan Bas Botok dan Mas Teguh itu. Beberapa tahanan politik juga kita masih koordinasi, beberapa korban kemarin 3 bulan itu kita juga 3 bulan setelah aksi September, setelah minggu ya sekitar ya 2 bulan hampir lah itu tuh 2 bulan itu kita terlibat dalam pencarian teman-teman hilang sampai yang 2 korban meninggal atau apa. Bayangin Bang, ada banyak banget yang harus diurus nih, sementara dari sisi yang lain apa ya matters itu untuk apa ya hal-hal kayak gini harus kita iniin, sementara di sisi yang lain kayak tadi sebelum itu selesai donasi di Aceh juga harus diurus, terus sekolah-sekolah yang kita bangun juga lagi diurus. Jadi ya aku serahkan ke publiknya aja sih. Aku nggak punya keinginan atau kemauan untuk bertahan terus di top level atau apa, enggak. Manusia pasti ada masanya. Gitu sih. Sebenarnya Bang Ferry itu terlalu sibuk untuk ngurusin hal itu sebenarnya. Iya nggak sih, kayak orang-orang yang tadi nggak ada waktu atau mereka cari kesibukan ya malah nyari kesibukan di tempat akun Bang Ferry kan. It's okay. Dan pada akhirnya juga kan berlalu gitu. Orang juga nggak akan berubah. Itu gitu. setuju. Dan berlalu ya nggak ada kerugian apapun juga gitu. Ya udahlah. Nggak bisa kita bikin semua orang suka gitu. Malah stres gitu. Malah kadang aku tuh bingung di internet tuh. Lu bisa melakukan segalanya untuk orang yang dari awal emang gak suka sama lu gitu. Berusaha lah minta mau apa segala macam. And the end of the day kalau dari awal ya setiap orang punya bias subjektif kan. Benar. Untuk melihat orang itu tuh nggak terlepaskan itu gitu. Gak lepas, Dan tergantung mau sedalam apa bias itu mereka kembangin gitu. Kalau dari awal emang
Ya kita masuk ke internet kan bukan sebagai motivator, bukan sebagai sosok. Ya, Ya ya, banyak sekali celah ya, gitu kan. ya, ya, ya. Ya aman aja lah gitu. Hmm, Itu kalau menghadapi angin-angin tadi pertanyaannya. hmm. Bang Ferry, aku penasaran dengan buku terbaru abang ya, Yep. Prinsipil Ekonomi. Dan setelah aku baca-baca beberapa part, ada satu part yang menurut aku tuh bagus banget, terutama itu relate sama aku dan tim-tim aku gitu. Di era banjir reformasi seperti saat ini, melek makroekonomi menjadi nilai tambah agar kita tidak mudah termakan isu. Iya. Dapat berdiskusi secara cerdas dan turut berkontribusi dalam mencari solusi atas tantangan ekonomi bangsa. Oke. Kalau abang ingat part menulis itu, Ya pasti. kenapa part makroekonomi itu penting sekali untuk anak-anak yang menonton ini harus pelajari lebih detail? Ya. Kenapa? Tadi kan sempat aku bahas ya, ekonomi dan politik itu kausalitas kan. Ya. Kalau mikro itu ngatur rumah tangganya, makro itu bagaimana negara mengambil kebijakan gitu. Dipengaruhi politika atau ekonomi mempengaruhi politik. Nah, dua hal itu sebab akibat gitu. Kebijakan itu, policy itu dibuat berdasarkan pertimbangan ekonomi atau Ya. pertimbangan ekonomi dibuat berdasarkan eskalasi politik. Nah, ketika kita paham bagaimana makro bekerja, jadi arah sasaran kritik masukan dan saran itu lebih terukur. Karena balik lagi perbedaan antara misalnya channel konspirasi sama channel yang bahas makroekonomi, ngebahas satu isu yang sama. Misalnya kayak yang lagi rame Iran, Israel, Amerika gitu. Nah, kalau channel-channel based on asumsi, wah nanti Donald Trump bakal kayak gini, Iran bakal kayak gini, wah ini bakal kayak gini, Cina bakal kayak gini. Semuanya tuh asumtif tapi disuarakan dengan bagus kan. Jadi orang percaya dengan itu. Ini buktinya ini ujung-ujungnya dibang hoax dan mati di tengah jalan diskursusnya. Karena basisnya nggak ada. Tapi ketika kita paham ekonomi kayak gimana, kayak misalnya, oh ya ternyata bisnis senjata Amerika tuh gede banget loh. Bayangin loh yang terjadi di Denmark. Mereka mau capok itu Greenland dan ternyata Denmark harus beli misil dari US, pertahanan dari US untuk menjaga daerahnya dari pressure-nya US. Itu kan gila ya gitu. Nah orang tuh ada dasar landasan pikirnya gitu. Kenapa sih perang-perang atau konflik-konflik itu diberdayakan? Oh ternyata ada perusahaan ABCDE yang sahamnya selalu naik, omsetnya selalu naik dan kontribusinya pada GDP US segini loh gitu. 1-3% bisnis ini berjalan dan lain sebagainya. Nah, bayangin ketika kita paham itu pertumbuhan ekonomi apa, GDP apa, pendapatan per kapita apa, ya kan? Kita paham gitu. Oh ya, beda antara tax ratio apa, tax rate apa, orang jadi ngelihat sesuatu itu holistik. Nah, ketika kita udah ketemu bahannya secara holistik, kita ngelihat komponennya seperti apa satu persatu, dan ketika kita ngelihat ada suatu masalah di situ, kritik dan masukannya lebih tepat sasaran gitu. Misalnya kayak gini, kita ngomong paling gampang lah, utang negara. Ya. Yang jadi masalah orang selalu yang banyak ya, mempermasalahkan utang itu jumlahnya. Nah, kalau kita nggak ngerti makro itu gampang banget didibang. Lalu lu lihat China, US, Jepang itu jumlahnya lebih gede loh. Ya. Nah, karena lu nggak paham apa-apa, jadinya, oh kalah nih gua gitu. Iya. Nggak bisa gua ngekritik utang. Padahal utang Indonesia itu perlu dikritik, bukan dari jumlahnya, rasionya gitu, sumber pembiayaannya, rate-nya gitu, pembayarannya seperti apa gitu, yang dijamin apa. Nah, itu kan roda-roda atau gear yang seharusnya lebih fokus masyarakat di situ gitu. Tapi karena ngertinya jumlahnya utang kita puluhan ribu triliun atau ribuan triliun, nggak itunya yang lu harus lihat, rasio di GDP-nya berapa, ruang fiskal APBN kita gimana, peruntukan utang itu untuk apa gitu. Nah ini sasaran kritik yang bakal sulit banget untuk dibantah kalau kita ketemu datanya valid. Itulah kenapa makroekonomi itu membantu teman-teman untuk bermedia sosial dengan nyampe Ya, gitu. itu masuk akal ya. Itu masuk akal ya. Itu ya makanya slogan buku ini kan, ini nggak bikin lu kaya, belum tentu bikin lu pintar, tapi at least kalau lu baca sampai habis, lu bakal nyampe di tongkrongan udah. Iya. Lu banyak bahan ketika datang ke tongkrongan ya. Iya. Setuju. Kalau dalam konteks makroekonomi sekarang kita masuk ke mikroekonomi deh. Kita bisa ngomongin tentang finansial secara personal gitu ya. Iya. Saran finansial paling masuk akal untuk teman-teman 20-an atau baru masukin 30-an yang menonton ini. Oke, kalau di buku itu di sesi mikronya kan gue ngebahas soal supply and demand, gue ngebahas soal utilities, gue ngebahas diminishing of return segala macam. Nah, soal saran di itu gue masukin ke ekonomi terapan, Mas. Jadi aku masukin ke ekonomi terapan sesuatu yang mungkin
banyak sekali di buku-buku pengantar ilmu ekonomi sebelumnya itu belum masuk ya, kayak behavioral economics juga belum masuk atau masuk, sedangkan ilmu ekonomi itu kan berkembang terus-terusan. Jadi kita lihat dari skup paling besar dulu. Ketika Great Depression itu terjadi gitu, orang berpikir bahwa government spending itu penting gitu. Oh, Keynesian itu bisa menyelesaikan Great Depression. Waktu stagflasi terjadi, oh nggak bisa nih Keynesian bu, sistem government spending itu udah nggak jalan, tetap aja jadi masalah neoliberalism naik gitu segala macam. Tahun 2008 balik lagi pakai Keynesian untuk ngekontrol suku bunga segala macam. Jadi ekonomi itu berkembang terus. Kayak dulu setiap orang itu mengasumsikan manusia itu selalu mengambil pilihan paling rasional, Homo economicus, ya kan? Nah, Kahneman itu ngebantah, enggak setiap manusia itu ngambil keputusan itu rasional, ada behavior di situ. Nah menanglah mereka Nobel kan, dan itu kan esensi dasar nih paling. Itu berpengaruh banget sama ilmu ekonomi karena ketika orang mengukur tingkat utilitas itu jadi oh iya ya, belum tentu ketika pilihan ini diambil itu nggak rasional loh gitu. Benar. Justru mungkin jadi ini paling rasional. Nah, kalau saran finansial personal tiap orang yang salah satunya aku bahas di situ ya. Banyak banget orang kan bikin rumus gitu. 50 30 20 kayak gitu kan. Nah, itu yang standar baku tuh yang muncul di era media sosial sekarang, atau investasi harus ini atau apa. Tapi balik lagi paling dasar, itu tergantung seberapa banyak loh uang yang kamu punya gitu. Kalau misalnya uang kamu punya katakan cuma 5,2 juta standar UMR Jakarta dan kamu harus ngehidupin keluarga, pakai rumus 50 40 30 20, kamu bukannya berinvestasi, kamu meninggalkan beban buat orang lain gitu. Pemenuhan kebutuhannya itu lebih sulit. Jadi nilai dari 5,4 juta itu yang harus kamu naikin gitu. Berarti kamu bukan butuh untuk nunjuk berbasket-basket, tapi butuh meningkatkan income dulu nih. Setuju. Revenue 5,2 juta baik apa? Oh, banyak solusinya gitu. Pekerjaan tambahan, pekerjaan sampingan, atau pos-pos yang bisa digarap selama itu tidak menyalahin hukum dan aturan berlaku, ya lakuin. Dan kalau emang butuh pertambahan misalnya 5,2 juta dan harus tambah, berarti nggak ada ruang gambling dong di situ. Harus cari risknya yang rendah gitu. Supaya nilai ini nambah terus-terusan gitu. Nah, itu yang harus dipahamin orang. Makanya aku pakai rumus itu, ada yang namanya atap, ada yang namanya dinding, ada yang namanya lantai kan. Jadi nggak serta-merta wah yang paling penting itu planningnya seperti apa, enggak juga. Income-nya dapat dari mana dulu, kan ada atapnya gitu. Rumah kalau nggak ada atapnya ya kolaps juga. Planning itu di planner itu di dindingnya gitu ya. Atau investment itu di dindingnya, atau income itu di atapnya. Itu kan udah kita breakdown satu-satu gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diingat orang-orang. Jadi di zaman sekarang dengan volatilitas yang luar biasa sekali, yang nggak ketebak sama sekali, kupikir pilihan realistis itu udah pilihan paling masuk akal di era ini ya. Bukan tentang menggandakan uang yang kamu punya sekarang, tapi store of value-nya gitu. Di zaman ini ya. Karena aku nggak ngeliat. Tapi kan kalau orang goncang itu opportunity, orang bisa lebih kaya bang. Betul, bener. Tapi ya orang kayak gitu nggak sampai 2%. Kayak gimana lu mastiin lu masuk di 2% bukan 98%? Gue sih ogah. terlalu bednya terlalu tinggi gitu. Memang ada di setiap krisis itu orang yang akhirnya jadi kaya banget, tapi ya jumlahnya sangat sedikit gitu. Tapi setiap orang punya confident bias kalau mereka bagian dari 2% itu. Iya, sering sekali apalagi di dunia internet sekarang. Iya, wah, apalagi dengan behavior ngelihat orang pakai mobil mewah segala macam. Bukan berarti itu otomatis dia nge-scam atau dia penipu. No. Paham. Mungkin dia dapat momentumnya gitu. Tapi nggak serta-merta berapa 1 banding 1 juta atau 10 juta lu bisa di situ gitu. Padahal ada trajectory lain yang lebih aman, lebih secure, dan lebih ningkatin apapun value yang lu miliki, termasuk urusan material atau money gitu. Karena itu yang paling seksi. Iya. That's why. Dan mereka kayak gitu kan punya kebutuhan ya. Mereka kebutuhan kayak gitu, misalnya tukang pam lah. Dia butuh banyak orang masuk untuk hal yang lagi dia pam gitu kan. Dan anehnya gitu di ekosistemnya sendiri, mau ngomong saham, kripto segala macam, orang-orang ikut grup, orang-orang ikut kelas, orang-orang ikut apa. Coba tanya satu persatu, apa mereka kalau ikut kelas itu untuk belajar? No. Jarang sekali. Mereka ikut kelas itu untuk kayaknya ini insider nih gitu. And collapse. Akhirnya bingung kan. Baik lagi. Cara paling mudah kecewa yaitu dengan ekspektasi pada manusia. Padahal lu bisa build
build knowledge sendiri, lu bisa ngelakuin apapun sendiri. Makanya di buku itu sama sekali aku nggak ngasih optimisme yang berlebihan gitu. Bahkan ngelihat orang, kalau lu punya ilmu, kalau lu belajar ilmu ekonomi paling dasar aja itu udah cukup untuk hidup lu lebih baik gitu. Lu tahu nih cost benefit analysis itu apa, opportunity cost yang lu buang apa. Setiap hari manusia bisa punya puluhan ribu decision dalam hidupnya dan sebagian besar tanpa dia sadarin gitu. Coba lu sadarin sesekali gitu. Mau cuci muka atau gosok gigi duluan gitu. Apa sih cost yang terbuang dari cuci muka duluan atau gosok gigi duluan? Bener sih. Gitu sih. Orang kadang nggak sadar bahwa sehari dia bisa mikir 70.000 kali gitu. Iya. Iya. Untuk milih untuk jalan kaki kiri atau kaki kanan duluan gitu. Pakai jam tangan apa, pakai baju apa. Dalam 1 jam ribuan keputusan kita ambil kan. Dan kita nggak sadar itu terjadi. Dan itu kenapa ilmu ekonomi ada. Karena manusia harus membuat pilihan. Kenapa manusia membuat pilihan? Karena manusia hidup dalam keterbatasan. Dan keterbatasan ini mau dihilangkan seperti apapun nggak akan bisa. Mau kemajuan teknologi seluar biasa apapun, manusia tetap akan mengalami keterbatasan dan keterbatasan. Makanya ilmu ekonomi akan selalu relevan gitu. Yap. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget kan? Tenang, jangan skip dulu ya. Ini bukan iklan. Aku cuma mau bilang, aku butuh untuk ketemu dengan 30 orang yang serius belajar proses kreatif suara berkelas dari nol. Mulai dari gimana aku menemukan ide, gimana scriptingnya, gimana eksekusi long form podcastnya, long form kontennya, gimana kemudian eksekusi di short formnya, sampai ke kita belajar detail tentang konten waterfall, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa monetisasi. Semua hal tentang proses kreatif dari nol kita akan kita bedah detail di 1 hari full bootcamp. Langsung bareng aku dan temanku Agus Leo Halim. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa di eksklusif Creative Masterclass. Langsung bareng aku dan ku Agus Leo Halim. Ya, come on, sampai jumpa. Khusus 30 orang serius ya. Bang Ferry, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Ishakul Haq. Dia nanya, bagaimana kacamata Bang Ferry melihat sisi spiritual abang dengan kehidupan abang yang sekarang? Aku penasaran. Ya, seperti itu. Sisi spiritual ya. Iya, banyak hal yang emang membimbing dari awal. Banyak hal yang, ya keluargaku, sukuku, itu kan sangat terkait dengan hal-hal seperti Sumatera itu. Pride. Sumatera Pride ya. Jadi banyaklah hal-hal yang emang benar-benar ngebantu kita dalam berkembang juga, ngebantu kita dalam memahami ilmu pengetahuan juga, membantu kita untuk memahami manusia juga gitu. Dari ya aku lulusan Madrasah Ibtidaiyah ya waktu SD ya. Jadi di situ banyak belajar juga. Jadi pengaruhnya juga sangat besar sih menurut sampai sekarang. Tapi aku memang bukan spiritualis atau orang-orang yang emang menitik beratkan hal-hal di situ gitu. Cuman ya, aku percaya setiap manusia punya kok. Dan punya fundamentalnya dari awal. Karena kan kita dididik oleh orang tua kita. Kita dibesarkan sama orang tua kita dan kita hidup dalam lingkungan kita. Tapi kalau sekarang ditanya apakah yang berdampak banget atau bagaimana cara mengambil keputusan atau segala macam, ya kita akan terus coba untuk mengambil atau melihat sesuatu itu dalam aspek rasionalitasnya seperti apa gitu. Jangan sampai bias lah. Kalau ada yang bisa kita upayakan ya harus kita upayakan. Ini pilihan terburuk dari terbaik seperti apa, terbaik dari terburuk seperti apa begitu. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Agus Saputra. Tidaknya, kalau bisa balik ke usia 20-an awal, aku penasaran Bang Ferry itu ingin lebih belajar di bagian mananya? 20-an awal ya. Bahasa Inggris sih. Oke. Aku punya big problem ketika bicara bahasa Inggris, dan aku tuh baru belajar benar-benar ketika aku kuliah di Australia aja. Jadi benar-benar nyesel banget sih nggak belajar dari dulu karena hambatan disleksik kan. Jadi susah banget untuk belajar bahasa baru, dan ternyata bisa gitu. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa, dan andai aku bisa belajar lebih awal lagi karena ketika kuliah itu ada banyak barrier banget. Kita punya idea, kita punya konsep gitu kan, tapi terhalang dari tata bahasa gitu. Gimana sih gue bisa memproyeksikan ini dengan baik ya dalam bahasa yang bukan mother tongue-nya gue gitu. Nah itu yang gue rasakan, salah satu bahasa Inggris.
kedua antropologi sih. Hmm. Seandainya bisa lebih awal mengenal manusia itu mungkin punya dampak yang lebih bagus untuk Oh, hidup. sama sih. Gue kalau ditanya jawaban gue antropologi. Iya. Pengen lebih belajar antropologi ya. Itu Tapi sih. kalau bahasa Inggris kan dari cara aku melihatnya Bang Ferry itu bisa dapat akses langsung ke buku utama yang berbasiskan bahasa Inggris kan. Jadi kayak misalnya Iya. ada buku puisi yang berat banget dalam bahasa Inggris. Iya. Kalau kita emang bisa bahasa Inggris tuh aksesnya langsung, nggak harus diterjemahkan lagi dengan Iya, bahasa iya. baku. Itu sih kelebihannya. Dan aku ngelihat banyak ilmu pengetahuan masa itu juga dibahas di bukuku ya. Ya. Di awal-awal banyak sekali buku-buku ekonomi di awal Indonesia itu yang nerjemahin tuh bukan ekonom. Jadi banyak sekali Oh. kata-kata atau istilah yang sebenarnya misleading dan bisa bikin orang itu makin sulit memahami ekonomi. Ya contohnya penawaran gitu. Penawaran tuh kan ambigu banget. Utilitas itu kayak gimana? Oh iya ya, iya ya. Penawaran dan inkonsistensinya di depan mata gitu. Kayak kita bicara permintaan penawaran, supply and demand. Supply and demand kita terjemahkan permintaan penawaran. Nah, ketika supply chain kita terjemahkan rantai pasokan. Oh iya ya, iya ya. Baru Bukan kepikiran rantai ya, penawaran. iya. Padahal Iya, itu supply in the same term gitu loh. Iya ya, kayak kemarin pas aku bahas tentang leverage di konten aku, terus ada yang nanya leverage itu apa? Kalau aku terjemahkan daya ungkit, kan jadi Iya susah. jadi bingung ya. Iya, tapi gue punya leverage nih ke Iya, orang iya, ini iya, gitu. iya, Nah, iya. itu kan susah kan? Gue punya daya ungkit kok. Iya ya, lucu sih. Iya, opportunity cost gitu, biaya peluang. Iya 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 iya. Padahal ini Iya. Tidak semua hal bisa diterjemahkan dengan satu karena makna. padanan antara berbahasa itu kan berbeda sekali antara ya, dan kita harus sadar lah bahasa Inggris itu jumlahnya bahasa Inggris itu udah tua banget gitu. Tapi bukan berarti bahasa Indonesia jelek ya. Cuman ya ada hambatan seperti itu. Makanya salah satu hal pertama yang aku bahas di buku itu ya misleading translasi itu. Jadi kita bikin benar dulu jadi orang lebih gampang ngerti gitu. Kayak scarcity itu kan Ya, dari kelangkaan ya. ya, bukan dari rare gitu. Iya iya iya. Ya. Itu sih. Insight baru tentang bahasa Inggris. Kita ke pertanyaan ketiga, which is pertanyaan terakhir dari Nurul Amelia. Dia nanya, aku penasaran cara Bang Ferry berpikir tentang game of attention. Karena aku yakin orang-orang yang sudah berkembang akunnya, itu mereka tahu sesuatu yang nggak kita tahu. Apa nih yang aku nggak tahu tentang game of attention? Nah, ini bagus pertanyaan. Aku apa ya? Aku kurang klik sama itu ya, kayak game of attention or something like that gitu. Kayak yang aku tahu ya emang sosial media pasti orang-orang bakal melihat, menilai dan menjudge gitu. Apakah itu harus dilakukan? Jangan sampai mikirnya konotasinya selalu negatif kan. Gue butuh atensinya di-convert jadi apa? Oh iya juga ya. Iya kan? Kalau orang bilang currency itu currency good, tapi di-convert jadi apa nih? Kalau nggak ada konversinya buat apa? Ya. Misalnya kayak orang ngambil atensi dengan bikin konten apa? Giveaway handphone gitu ya apa. Kan udah lihat best modelnya dari awal gitu. Ya. Apa ada yang bertahan sampai sekarang? And the end of the day kalau nggak ada esensi atau barang jualan yang emang lu mau jual buat apa? Currency itu ketika dia bisa dikonversi kan. Ya. Kalau nggak ada ya atensi itu nggak selalu menarik loh. Beneran deh. Nggak selalu punya added value gitu, dan kadang itu bisa jadi malah merugikan Anda sangat besar gitu. Anda disalahartikan, Anda di ini. Jadi kalau game of attention itu bukan bahasa yang ku kepake sih. Cuman aku tahu gitu. Ketika kamu bisa membuat friksi di media sosial dengan plus and minus, itu bakal lebih baik daripada kamu mendapatkan plus semua atau minus semua. Tapi di sisi yang lain yang orang banyak gak sadar, ketika kamu mulai dengan minus, hidup kamu lebih enak. Karena ada satu hal baik aja kamu lakukan, orang bakal appreciate. Tapi ketika kamu mulai dari plus yang satu aja kesalahan kecil, orang bakal itu, dan itu nggak bisa dibantah. Yeah. Gitulah human behavior dari zaman dulu juga memang seperti itu. Gitu. Oke, misalnya ada orang yang terkenal negatif yang katakan influencer A, tiba-tiba dia ngelakuin ini B. Emang nih orang ini ya? Sesimpel itu. Atau yang bagus, benar tiba-tiba dia ngelakuin A. Udah kayak penjahat aja gitu. Dan itu terjadi setiap era, setiap masa. Paham. Dan untuk melawan hal kayak gitu ya nggak perlu juga. Yang kamu lawan jutaan manusia kok. Yang nggak akan mungkin kamu bisa membuat semua orang benci sama kamu atau semua orang suka sama kamu, tuh nggak mungkin lah.
Itu sih. Jadi game of attention itu tergantung peruntukannya untuk apa. Iya sih. Dan nggak selalu kan nyari atensi itu dari hal yang negatif. Tapi ya cara paling mudah sebenarnya kalau kita bikin sesuatu yang kontroversial ya tinggal di-convert jadi hal seperti itu. Dan sekarang pun udah nggak butuh lagi kan. Maksudku ada banyak, bukan nggak butuh atau apa ya. Ada banyak hal-hal yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan sekarang. Ya, ada lebih banyak hal yang butuh atensi kita. Iya, bukan atensi orang ke Iya, kita, tapi iya. atensi kita. Nah itu mas poin paling benar. Kalau di aku sekarang ya, Iya. ada banyak berapa UMKM itu kita bantu, kita support, kita modalin gitu. Dan kalau atensi kita nggak ke situ, ya modalnya bakal hilang gitu aja. Kalau hilang gitu aja dia berkembang ya oke lah. Tapi kalau dianya ujungnya nggak berkembang ya susah. Nah ini mas orang Aceh tahu sendiri pemulihan di situ masih butuh banyak banget atensi. Iya, iya, iya. Dan ada kita dari donasi 10,3 miliar, dari internal kita nyumbang 3,2 miliar gitu. It's huge money ya. Iya. Dan itu butuh atensi banget peruntukannya seperti apa. Kita sempat tuh ada yang, bang kita mau bikin sekolah, langsung ngasih RAB 3M, terus lihat RAB-nya langsung tak tanyain, jangan macam-macam ya. Langsung aku sekak gitu loh. Lu jangan, ini dalam keadaan bencana lu. Tapi lu ngasih RAB, ya kayak kita tuh nggak ngerti gitu logistik seperti apa, barang seperti apa, dan kayak sekolah nggak pernah. Itu ada. Dan itu kan butuh atensi. Kalau kita nggak ada atensi sedetail itu untuk melihat RAB laporan, ya bakal keluar duit yang kita nggak tahu kemana. Benar, benar. Makanya ya itu sih kalau mau main media sosial ya. Ya konversinya apa dulu gitu. Iya, ya. Mungkin konteks dia bertanya seperti ini karena dia berpikir bahwa cuma ngomongin viral doang nih, tapi kita nggak tahu dari viral itu mau di-convert kemana kan. Iya, dan sekarang kan susah di media. Ya aku lihat kalau orang cuma mau viral di Instagram, TikTok kan nggak ngasilin duit itu mah. Viralnya kalau di YouTube kan ada AdSense-nya gitu. Tapi kalau anak-anak umurnya 18 tahun, 17 tahun rata-rata emang convertnya untuk tenar sih. Oh, fame Iya, ya. iya. Ya kita kan udah tua juga. Ngapain? Makanya aku kadang dibilang Gen Z itu aku bingung. Gue 35. Iya, aku ketemu bahkan partner aku, Ko Agus itu kayak aku tanya tentang Game of Attention ya, jawabannya kita ini cari uang gitu, bukan beneran cuma sekedar dari sisi cari tenar kan. Oh, iya. Ya, makanya orang-orang yang insecure kayak bikin konten, aku insecure tuh bisa jadi karena yang dikejarnya views, likes, tenarnya itu. Makanya insecure beda-beda. Iya beda-beda. Money ya tetap aja prioritinya beda-beda gitu. Alright, Mbak Ferry, Oke. the worst advice yang pernah Mbak Ferry terima. Keluarlah dari zona nyaman selalu itu. Oke. Kenapa? Kenapa itu the worst advice? Wong kita hidup nyari kenyamanan kok, belum nyaman disuruh keluar, gimana cerita? Oke. Emang seberapa banyak sih manusia yang hidupnya udah nyaman semua? Kita hidup dalam ketidaknyamanan kan. Dan apapun yang kita lakukan untuk menambah kenyamanan kita gitu. Kalau udah nyaman ngapain disuruh keluar? Nah pertanyaannya justru carilah kenyamananmu gitu. Nggak setiap hal itu yang benar-benar bikin kamu nyaman. Kalau kamu udah nggak nyaman berarti nggak nyaman dong itu. Misalnya kamu pekerjaan kamu stuck gitu, Ya. berarti itu kan bukan zona nyaman, itu zona ketidaknyamanan ya. Carilah kenyamanannya gitu. Wah, itu bagus. Iya, kan orang pakai quote keluarlah dari zona nyaman Iya, tuh kita iya. harus berani keluar dari stereotip. Bentar, kalau memang ternyata itu bagus, lu nya enak, keluarga lu happy, ya kapain. Tapi kalau memang ternyata itu udah bikin lu terbelenggu ya berarti nggak nyaman dong ya, namanya. Iya. Ya itulah kenapa belajar prinsipil ekonomi itu ya ini apa sih gitu. Ini rasional atau nggak rasional gitu. Iya. Utilitasnya apa? Maka itu worst. Ya juga ya, kayak define your nyaman deh Iya. sekarang. Misalnya kalau nyamannya itu berarti lu ngerjain hal-hal yang lu benci ya berarti nggak nyaman. Ya berarti nggak nyaman dong. bukan wah itu zona nyaman lu. Enggak. Justru lu hidup harus nyari kenyamanan lu. Kenyamanan saya tidak jadi PNS lagi, saya bisa keluar, saya bisa bersuara, saya bisa ngapa-ngapain, saya bisa bikin sekolah, saya bisa gini. Itu kenyamanan buat saya. Tapi buat orang lain, wah dia berani ya keluar dari zona nyaman. No man. Justru yang sebelumnya gue nggak nyaman, makanya gue keluar. Tapi sekarang sudah di fase nyaman atau gimana? Kayaknya mencari kenyamanan baru lagi. Ya. Ya dengan bikin sekolah, Dengan bikin berdampak ya. kuliah. Ya. Kayaknya aku bakal lebih ngerasa nyaman dengan melakukan hal-hal kayak gitu. Ya. Wow. Itu tamparan juga bagi aku, nggak pernah ngeliat ada orang yang bilang the worst advice malah itu. Aku biasanya kayak mendefine perluas zona nyaman
itu juga bisa. Kayak lu ngerasa di sini sempit banget nih kotaknya, lu bisa perluas kan. Iya. Tapi dengan kacamata baru lagi aku dapat bahwa define your nyaman. Bisa jadi yang lu anggap sekarang nyaman itu ngapain lu keluar ya, berarti lu gak nyaman. Iya. Ya. Terima kasih banyak Bang Ferry Thank you. udah secara berkelas. Terima kasih. Yang lupa baca nih. Oke.